Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muafik, apa kabar? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada acara yang paling utama dari kegiatan pagi hari ini, yaitu hiburan. Hiburan. Ketika Profesor Purwo mengundang saya, itu kok kayak rada-rada ora tegel, mau menaruh saya di forum diskusi, gak mampu arek iki. Ya. Diminta untuk mau itu hasanah ngaji budaya seperti Kiai Gofur, seperti Kiai Muafik, jelas gak mampu. Maka atas dasar kasihan, Chandra Malik ini dikasih di sesi hiburan. Sudah jelas itu, maksudnya adalah menghibur diri sendiri. Tapi setidaknya kehadiran saya ini sudah semoga menghibur panjenengan semua. Ya kalau makom wali itu kan memang begitu nih Gus. Hadir saja sudah menghibur. Minimal saya itu kan sudah wali murid, ya kan? Kalau wali nikah belum. Nah kalau wali kota itu saya bukan anak presiden ya, jadi ya mustahil saya jadi wali kota. Ya. Tapi minimal semoga ya itu tadi kehadiran saya ini bisa menghibur. Karena amal yang paling mulia, yang disukai Kanjeng Nabi, itu bukan bincang-bincang santai. Ya, amal paling mulia yang disukai Kanjeng Nabi itu memasukkan kebahagiaan di hati sesama muslim, di hati sesama mukmin. Ya, nah? Jadi mau bagaimanapun para yai, para gus berusaha ndake dalil, yuk makomnya kalah dengan yang makom sesi hiburan. Ya, saya tuh mau ngapa-ngapain boleh sama Profesor Purwo. Kehadiran Chandra Malik cukup untuk hadir saja sudah menghibur. Apalagi sesi-sesi ini kan, aduh, disebut bincang santai, tapi ngobrolnya serius semua. Gus Rosin, cek serius, muamalah dirembuk sebegitu rupa. Ini memang tidak bisa menyalahi takdirnya. Wong tema utamanya keuangan. Nah, keuangan ini kan masalah besar. Ya, mana bisa diperbincangkan dengan santai? Tidak bisa. Apalagi di bangsa ini, di negara ini, mencari uang itu susah. Yang gampang itu mencuri uang, Gus. Enggak, mencari uang itu gampang, mencuri uang yang susah. Nah, seandainya teman saya masih ada, Mas Pri GS, seandainya beliau diundang di kegiatan ini, saya kok hakul yakin Mas Pri itu stres. Stres ya campur emosi. Karena beliau ini kan melarat sejak lahir. Melarat sejak lahir. Miskinnya tuh kafah, paripurna. Itu bukan saya yang mengatakan. Itu Mas Pri sendiri yang bicara. Di berbagai kesempatan dalam obrolan kami di Humor Sufi. Nah ini yang akhirnya Profesor Purwo ngendika bahwa bolehlah saya ngomong apa saja, yang penting nanti dijuduli kira-kira judulnya Humor Sufi. Ya. Sufi ini kan bebas. Kayak orang edan. Orang edan itu kan apa-apa bebas ya. Jadi ya inilah hiburan untuk sampean sebelum nanti memasuki sesi-sesi pembicaraan yang serius lagi. Wah, ya Gus. Orang-orang beriman dapat kopi, Gus. Yang tidak beriman nggak dapat kopi. Ya. Mas Pri ini pernah bilang kepada saya dan juga kepada publik di sosial media, tips mengatur, tips menata kelola keuangan. Syarat utamanya yang pertama, ya harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau diatur? Ya, jadinya kalau nggak ada uangnya kan dia mengarang-arang, ngayal-ngayal, ngimpi-ngimpi, gali lubang, tutup lubang, utang sana, utang sini. Nah, soal utang ini, Mas Pri juga punya jurus yang luar biasa. Cara mudah menghindari hutang. Penting ini Gus.
Cara mudah menghindar dari hutang. Bagaimana caranya? Kalau ketemu hutang, langsung menghindar. Caranya, caranya sufi itu kan simpel. Orang perlu daki-daki. Sampai yang ketemu hutang, langsung menghindar. Kan gitu. Ini terbukti kok. Di Indonesia itu menghutangi itu susah. Tapi menagih hutang itu lebih susah. Karena yang dihutangi lebih galak daripada yang ngutangi. Ini Indonesia. Ya, bagaimanapun lagi pendekatan-pendekatan barat, pendekatan-pendekatan negara lain itu harus disesuaikan, pribumisasikan dengan keindonesiaan kita. Jadi saya menduga Profesor Kiai Purwo Santoso ini mengundang saya itu atas dasar kasihan. Beliau mungkin kasihan karena saya speed job. Wah, itu padahal salah, itu fatal salahnya. Bukan speed job, tapi kosong job. Kosong, gak ada job belas. Ya, tapi barangkali itu juga yang menjadikan kami, saya dan Mas Pri GS pada waktu itu lebih fokus menghidupkan hiburan yang disertai tuntunan. Tontonan yang menjadi tuntunan yang bernama, yang berjudul humor sufi. Ya, humor sufi. Nanti Gus Muafik insya Allah saya undang ya Gus. Tapi kalau di humor sufi, urusan sama sufi, cok ngobrol soal honor loh Gus. Soal honor Gus. Ini penting disampaikan karena dalam tradisi pesantren kita ini juga masih seolah-olah tabu ngobrol soal honor. Masih dibungkus dengan istilah bisaroh. Wah ini repot. Kalau nanti bisarohnya 2M, bagaimana? Makasih gitu kan, 2M. Nanti sampean akan sering tombok daripada sampean nanti mendapatkan bisaroh. Ya, maka kami di Humor Sufi mulai merintis obrolan soal honor. Honor ini penting, ya, penting untuk diobrolkan. Lebih dari itu saya tidak bisa komentar. Karena di sini tadi sudah dibahas tentang workshop tata kelola keuangan. Nanti setelah ini ada prospek pengembangan keuangan syariah di pesantren. Lalu masih ada sesi pengembangan ilmu, teknologi, tradisi, dan kewirausahaan di dunia pesantren. Ada sesi literasi keuangan dari A sampai Z. Wah ini kan komplit. Saya nggak bisa ngikuti itu. Tapi saya hanya menunggu kira-kira sesi yang ini akan masuk di mana Gus Muafik. Sesi Allahumma ubat-ubet. Ini pesantren banget ini. Allahumma ubat-ubet. Bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet. Mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri. Sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra-kitri. Sugih sapi, sugih meri. Wah ini tata kelola rezeki minallah min haitsu la yahtasibnya khas pesantren ini. Ini ijazahnya Mbah Dal Harwatu Congol ini apakah masih ada di pesantren-pesantren kita ketika mulai membicarakan bisnis, ketika mulai membicarakan keuangan. Apakah masih ada yang mengamalkan ijazahnya Mbah Memon Zubair? Tiap-tiap masuk rumah, Assalamualaikum, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ini terbukti bisa membesarkan sarang. Ya. Kemudian Gus Baha mengajarkan pada kita tiap kali membaca, menguluk salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian disusul Assalamualaikum wa ayyuhan nabiy wa rasulullah, kemudian ada lagi yang Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Apakah masih? Ya kan? Kemudian ada juga Mbah Khalil Bisri Rembang mengajarkan untuk membaca Al-Kautsar 14 kali ba'da sholat duha. Bahkan baru-baru saja ini 20 Rajab, Jumat terakhirnya Rajab. Kita diajari untuk membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Ada juga yang Mbah Mun berpesan setiap April
Usahakan setiap April, sebentar lagi April, kita dalam kondisi memegang uang. Karena barang siapa yang memegang uang di bulan April, niscaya akan memegang uang sampai sepanjang tahun. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita juga perlu mempertahankan tradisi dalam tata kelola rizki keuangan di pesantren. Saya sudah dikode oleh panitia, tidak boleh lebih lagi. Ini susah untuk para kiai, dibatasi waktunya karena biasanya kuat sampai subuh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.